Terus aslinya segini jadinya kan? Sehat sekali ya ternyata. Subur sekali kan? Hai, apa kabar? Beberapa waktu ini kebetulan saya ikut kegiatannya ukmindonesia.id workshop dengan Mixagrip dengan tema workshop UMKM anti nanggung. Kebetulan dipercaya menjadi salah satu fasilitator untuk 5 kota dari mulai Solo, Semarang, Jogja, Purwokerto, dan satu lagi Tegal, nanti yang terakhir. Jadi memang kami sangat rajin mengadvokasi pemerintah pusat untuk perbaikan perizinan lewat website Pak Indonesia. Nah, alhamdulillah karena mungkin kontennya bagus di website, pembacanya secara organik nambah terus. Dan sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 5 juta pembaca. Tepuk tangan dong boleh. Terima kasih. Nah, karena konten itu kita main juga di Instagram, di media sosial, sekarang mulai ada di TikTok juga. Akhirnya berkembang menjadi media berbasis komunitas. Kita akhirnya berkolaborasi dengan banyak brand, termasuk seperti Mixagrip tentunya. Terima kasih Mixagrip. Nah, ada yang menarik menurut saya di materi workshop yang dibawakan oleh Mbak Dewi dari UMKM Indonesia, yang mana sebagian besar penduduk kita itu ternyata tidak produktif. Bahkan data menunjukkan sekitar 98,6% pelaku usaha atau UMKM itu stagnan di skala mikro, yang mana omsetnya per tahun masih di bawah 100 juta. Bahkan untuk menembus 100 juta aja itu sangat sulit. Nah, pertanyaannya, kenapa sih? Apa sih sebabnya kok penduduk kita atau masyarakat kita itu digolongkan atau termasuk masyarakat yang kurang produktif? Tentunya ada banyak faktor. Nah, yang saya sempat dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi, itu rupanya ya salah satu faktornya tentu di skill dari masyarakat kita atau pelaku usaha kita itu tidak merata yang jelas, atau selain tidak merata juga masih cukup rendah. Jadi ya bukan rendah ya, terbatas. Artinya kemampuan mereka untuk menguasai skill-skill tertentu untuk pengembangan bisnis itu memang masih terbatas. Selain skill, itu ada di mindset di mana sebagian besar pelaku usaha, dan ini juga yang saya temui, itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Jadi mereka ini bisnis, buka usaha, yang penting jalan sekedarnya, yang penting bisa untuk makan, yang penting bisa hidup. Cukup untuk itu. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, tujuan goal besarnya mereka nggak punya. Bahkan kalau ditanya, bingung. Kalau ditanya satu persatu tentu mereka akan menjawab, ya saya punya tujuan. Tetapi ketika diminta untuk mendeskripsikan tujuan, itu mereka masih keteteran, masih nggak ngerti apa sebetulnya goal atau tujuan mereka dalam berbisnis. Dan ini penting karena menurut saya kalau kita memiliki usaha tanpa tujuan yang jelas, tanpa goal yang jelas, ya usaha juga akan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi nggak ada power, nggak ada semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi aku tuh bilang gini sama Pak Bo, kalau total penulis kita, total karyawan, total fasilitator kita udah 5.000, udah di kota sudah Betul cari. tapi butuhnya 500 hektar. Biar di situ ada taman, ada TK, ada rumah sakit, ada open space, ada macam-macam gitu. Jadi 500 hektar untuk 5.000 orang. Hah? Makanya di sini Kalimantan atau gue direkam ya Pak.
Nggak apa-apa, kan mimpi ya, siapa tahu didoain orang kan. Nanti kita lihat 10 tahun. Iya. Terus mereka ini selain nggak punya tujuan, mempunyai pola pikir yang fixed mindset ya. Artinya ya kalau sudah dapat segini sudah. Kalau gini aja aku udah bisa hidup, gini aja aku sudah bisa nyekolahin anak, ya udah mau ngapain lagi. Jadi pola pikir mereka itu ya sebatas segitu aja, dibatasi oleh pikiran mereka. Jadi merasa berada di zona yang nyaman sehingga mereka ya sudah nggak mau berkembang lagi. Itu sebagian besar mempunyai fixed mindset tadi. Nah, ini semua faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu serta-merta rupanya tidak datang sendiri gitu. Faktor yang paling utama adalah lingkungan, di mana mereka ini nggak mempunyai atau tidak mendapatkan lingkungan atau tidak mencari lingkungan yang memang sebetulnya mereka butuhkan. Kalau mereka butuh pengembangan bisnis, harusnya lingkungan yang mereka cari juga orang-orang yang memang punya passion, punya visi untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Biar energinya mengalir, biar semangatnya juga mengalir. Ibaratnya pepatah deh, ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita berteman dengan penjual minyak tanah, kita akan bau minyak tanah. Sedangkan kita kalau berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan kebagian dari harum wanginya dari minyak yang mereka jual. Ini semua diulas di workshop anti nanggung ini. So, workshop ini sangat saya rekomendasikan karena kita akan dibukakan mindset bagaimana sebetulnya seharusnya menjadi seorang pelaku usaha yang benar, yang punya mindset, yang punya goal atau tujuan yang jelas. Habis itu di materinya juga kita diajarkan untuk dikasih lembar kerja. Kita langsung dikasih lembar kerja untuk praktek membuat bagaimana agar lingkungan kita itu menjadi jauh lebih produktif. So, kalau kawan-kawan mau mengikutinya, silakan stalking di Instagramnya UMKM Indonesia atau ukmindonesia.id atau Instagramnya Tumbuh. See you next video. Iya kan, kira-kira kayak gitu. Sekalian beli yang tips Mobilnya dua nih. Mobilnya dua, baru beli BMW bekas 1. Terus gue bilang, lu punya duit beli BMW second, terus gas lu pakai yang ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Alasannya karena terlalu mahal katanya naiknya harga yang gas biru sama gas pink. Jadi gue tuh kayak, ini lingkungan nih parah banget deh. Kalau gue dipanjangin umur suatu saat nanti, I want to create my own environment. Next 10 years, our own small cities,